wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Setiawati yang akan membahas tentang Learning Journal yang keempat. Kemarin tanggal 14 Maret 2024 merupakan pertemuan kami yang kelima kali. Ini melanjutkan dengan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan kali ini kami mempresentasikan materi dan menjelaskan materi-materi kepada teman-teman kami dan dipandu oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Adi Kusuma. Minggu ini merupakan kelompok 4 yang mendapat giliran kedua. Mereka membahas tentang teknik peliputan, cara penulisan, dan tujuan penulisan berita dan artikel. Teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya wawancara, jumpa pers, wisata pers, siaran pers. Teknik penulisan berita adalah cara yang digunakan oleh reporter dalam menulis suatu laporan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Setelah ada teknik penulisan, ada tahap-tahapannya. Beberapa teknik dalam penulisan berita yang sering digunakan, di antaranya ada struktur penulisan berita atau yang biasa disebut dengan piramida terbalik. Ada lagi kronologis atau paralel. Yang kedua ada formula penulisan berita. Setelah penulisan berita ada teknik berita. Teknik penulisan berita adalah cara yang digunakan oleh reporter dalam menulis suatu laporan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Beberapa teknik dalam penulisan berita yang sering digunakan diantaranya ada assurancy atau tepat, brevity atau singkat, clarity atau jelas, simplicity, sederhana, sincerity, jujur, dan ada yang terakhir yaitu keselarasan dan sinkronisasi. Selanjutnya yaitu ada cara penulisan artikel. Yang pertama ada pemahaman topik, selanjutnya itu penentuan tujuan, terus penelitian, penyusunan outline, pengembangan konten, menentukan judul, pengeditan dan revisi, dan yang terakhir itu penyuntingan akhir. Tujuan penulisan berita tuh apa sih? Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa tujuan penulisan berita yaitu menyampaikan informasi yang benar dan akurat, memberikan informasi yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pembaca, mempengaruhi opini dan sikap pembaca, menghibur dan menginspirasi pembaca, dan yang terakhir yaitu mendorong pembaca untuk bertindak sesuai dengan informasi yang disampaikan. Nah, apa sih dampak dari penulisan berita itu? Nah, penulisan berita itu memberikan dampak positif pembaca agar dapat berpikiran yang kritis. Jenis-jenis artikel itu ada 5 loh teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan sudut pandang penulis, yaitu ada 5 jenis artikel. Di antaranya ada eksploratif, eksplanatif, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Jadi kesimpulan dari pertemuan minggu ini atau kesimpulan dari teman-teman kelompok 4 yaitu bahwa untuk menyajikan informasi yang akurat dan bermakna penting untuk menggunakan teknik peliputan yang efektif, menulis dengan gaya yang jelas dan objektif, serta memiliki tujuan yang jelas dalam menyampaikan pesan kepada pembaca. Dengan menggunakan teknik yang tepat dalam mengumpulkan informasi, mengorganisir materi, dan menulis dengan gaya yang sesuai, tujuan untuk memberikan informasi yang berguna, mendidik, dan mempengaruhi pembaca dapat tercapai dengan efektif. Nah, setelah ini tuh seperti biasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kelas kami ini mengadakan kuis. Setelah kuis selesai, kami mengadakan sesi tanya jawab dengan diskusi. Akhirnya
Alhamdulillah kelompok ini pun lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Setelah itu pun waktu telah menunjukkan pukul akhir dari mata kuliah kami, karena mata kuliah kami selanjutnya ada mata kuliah selanjutnya ya akhirnya pun diakhiri oleh Bapak dosen. Dan tidak lupa dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, kami mengadakan sesi dokumentasi sebelum bubar dari kelas. Sesi dokumentasi pun telah selesai, akhirnya kami pun bubar dari kelas. Dan mungkin cukup ini yang dapat saya laporkan di jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.